Ilahilah tulil firdausi Allah wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai, dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Wahai Tuhan, selamatkan kami ini dari segala kejahatan dan kecelakaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika min as-sayyidin wa sahirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma muhtaramun para alim wa ulama, para santri, para hujjah, ada khusus sampai berbagi kami taklim bersama guru kita bersama Guru Mahdur Pak Rahman dan sahabat-sahabat. Kami berdoa kepada Umi. Selamat datang para hadirin. Ada kurangan hadap imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Tarab yang telah menyampaikan sambutan wakil ketua DKM Masjid Al-Muwahhid. Selanjutnya sambutan Ketua Majelis Taklim Sahabat Subuh kepada Rahmat Bapak Ketua Saja Usnada. Silakan. Puji serta syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada pagi hari ini berkat berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat iman, Islam, taufik hidayah dan juga kesehatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanggal 1 Februari 2025. Sebagaimana kami sampaikan minggu lalu bahwa salutas kita sampai dengan tanggal 25 Januari 2025 minggu lalu yang di Masjid atau Cilacap adalah 15.904.625 rupiah. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada Allah wa yakum ajmain. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Allah
li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang rutin kita lakukan di pertemuan kita di setiap Sabtu ini, kita membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih membahas hadis yang cukup panjang, yaitu hadis sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ini hadis yang kita sudah bahas sebagiannya, yaitu ada 7 golongan di mana di hari kiamat nanti dapat naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu imamun adil, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil. Sudah kita bahas seputar pemimpin adil. Kemudian yang kedua kemarin kita bahas adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan orang yang hatinya terpaut selalu dengan masjid. Dan saat ini wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih atau fi ibadatillah. Wasyabun dan pemuda nasya'a yang tumbuh fi ibadatillah, dalam rangka ibadah kepada. Di pagi hari ini kita membahas tentang syabun. Syab adalah pemuda, nasya'a yang tumbuh, tarara yaitu tumbuh dewasa, digunakan waktunya dalam rangka fi ibadati, yaitu di dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah materi kita berarti tentang pemuda. Tentunya pemuda ini ketika kita bahas, kalau kita lihat asyab fil Islam, bagaimana peran para pemuda di dalam Islam luar biasa. Cukup banyak pembahasan tentang pemuda. Yang perlu kita tahu, yang disebut pemuda itu berapa umurnya kira-kira? Kata para ulama, pemuda itu ada yang mengatakan khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan pemuda itu adalah umur sejak balik 15, 16 sampai umur 40. Ini disebut pemuda. Tapi di sini banyak juga alhamdulillah di bawah 40 atau 40. Pemuda. Berarti di sini kayaknya jiwa pemuda semua. Karena ada juga yang umurnya 30 jiwa kakek-kakek. Mau ta'lim nggak bisa, mau sejalan nggak bisa, ini juga yang begitu. Jadi makanya kata Imam Syafi'i, wadzatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa fa in lam yakuna ka'tibara lidatihi. Jadi kata Imam Syafi'i mah, kalau Imam Syafi'i melihat pemuda itu adalah siapa? Itu Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang meninggal yang lahir 150 dengan 204. Pendiri mazhab Syafi'iyah, dia pernah mengatakan apa? Isbir ala qurril jafa min muallimin fa inna rusugal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhkur ta'allumi sa'atan tajarra lahu dhulla jahli tula hayatihi wa dhatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa fa in lam yakuna la i'tibara li dhatihi wa man fatahu ta'lim wa tashababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Beliau berikan syair yang cukup panjang. Sebagian syair ini bilang apa? Isbir ala qurril jafa min muallimin. Sabarlah kamu dari pahit getirnya yang kau dapati dari seorang guru. Memang kadang-kadang guru ada yang keras juga, ada yang kasar. Kadang-kadang ada yang ngomongin nyelekin juga. Isbir, sabar. Sama ketemu guru yang model begitu. Isbir ala qurril jafa min muallimin. Kenapa? Fa inna rusugal ilmi fi nafarati. Karena orang gagal menuntut ilmu gara-gara nggak sabar diomelin guru. Jadi kalau kita ketersinggungan gampang, nggak ngaji, itu nggak berhasil.
ngaji Pak sibuk ya. Kemarin Ustaz ngomong gitu di ide saya tuh, nggak bakal berhasil. Nih apa model gitu orang waman lam yadhkur ta'allum sa'atan, siapa yang tidak merasakan pahit berdirinya menuntut ilmu sesaat, tajarra lahu dullal jahli tulah hayati, dia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Terus dia bilang wadatul fata wallahi bil ilmi wal tuqa, dan sungguh pemuda itu, bagi Imam Syafi'i dia memberikan definisi pemuda, kita pakai definisi Imam Syafi'i aja. Wadatul fata wallahi bil ilmi wal tuqa, demi Allah yang namanya pemuda itu adalah orang yang belajar dan takwa. Wa man lam yakuna la'tibara lidati, siapa yang tidak belajar dan tidak bertakwa, dia bukan pemuda. Berarti kan Imam Syafi'i yang tua pun kalau belajar dan takwa pemuda. Jadi enak pakai definisi Imam Syafi'i aja ya. Jadi pemuda semua. Apa kata Imam Syafi'i? Wadatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa fa illam yakuna la'tibara lidati, sungguh pemuda itu adalah orang yang berilmu dan belajar ilmu dan bertakwa. Siapa yang tidak berilmu dan tidak bertakwa bukan para pemuda. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi, siapa yang digunakan waktu muda dan tidak digunakan untuk belajar, maka takbirlah untuk dia 4 kali, karena pemuda itu dianggap seperti orang mati. Ya kalau pemuda nggak pakai ngaji, nggak pakai ta'lim, fakabbir alaihi arba'an li wafatihi, takbirin 4 kali. Kalau takbir 4 kali kalau apa? Sholat jenazah. Jadi kalau pemuda nggak ngaji, nggak ta'lim, nggak punya ilmu, kata Imam Syafi'i bukan pemuda, mati itu pemuda yang begitu. Jadi definisi pemuda kalau menurut hitung-hitungan angka itu adalah tengah, yaitu tengah-tengah dari masa anak-anak, tengah-tengah dari masa tua. Kan sering kita dengar tuh hadis, amaru ummati baina sab'in wa sittin, umur umatku antara 60 70. Jadi kalau 60 70 tengahnya berapa? 30-an. Makanya dikatakan itu 30-an, 30 ke bawah sedikit, 30 ke atas. Makanya ulama ngambil dari umur 15 sampai 40. Itu dikatakan oleh para ulama. Ada yang bilang umur 15 sampai 30, ada yang bilang 25 sampai 30 sampai 40. Ada yang disebutkan itu karena yang bilang umur 40 antara 60 70. Jadi kalau umur 40 70 dibagi 2, 35. Makanya nanti semua orang yang masuk ke dalam surga dijadi umurnya tengah-tengah, umur pemuda. Kita singkat saja masalah pemuda di dalam Islam. Yang pertama, muda masa yang diinginkan. Semua anak kecil pengen jadi apa? Anak-anak kita kecil-kecil meletakkan pengen jadi. Anak kecil inginkan pemuda, orang tua pengen juga muda. Betul betul. Semua yang bilang begitu. Sampai orang ahli saya suka bilang begitu. Ala ya laita syababa ya'ud yawman. Dikatakan ala ya laita syabab ya'ud yawman. Ya Allah, alangkah indahnya kalau bisa kembali saja satu hari umur menjadi muda lagi. Ala laita syababa ya'ud yawman. Coba masa muda kembali walaupun yawman, walaupun cuma satu hari. Fa'akhbiru bima fa'ala al-mashihu, itu syair. Kalau sudah tua baru merasakan apa? Oh, coba saya. Itu kata ahli syair. Coba seandainya masa muda kembali satu hari saja. Fa'akhbiru bima fa'ala al-mashihu. Saya akan beritahukan kepada para pemuda apa yang terjadi di masa tua. Aku akan kesel kalau kamu masih muda umur 30, 15 sampai 40 kamu tak gunakan ibadah. Kesel nanti kamu sudah masa tua. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Artinya semua berkeinginan, sampai syair-syair menyebutkan begitu. Ala laita syababa ya'ud yawman. Itu keinginan yang tidak mungkin terjadi, tapi semua pengen. Jujur kalau ditanya orang tua, muda. Oh kalau saya tahu begini, saya muda dulu, saya begini itu semua itu pengen. Jadi masa muda ini masa yang diinginkan. Makanya ketika masuk surga dibikin muda, karena surga itu tempat semua keinginan. Kenapa kalau dibikin tua? Karena jujur
Yang tua pengen muda, kalau masuk surga tua sih kurang enak. Semuanya pengen muda, karena kan kata ulama seluruh Allah menjadikan penduduk surga muda semua. Karena muda itu adalah usia yang diinginkan. Anak-anak pengen menjadi muda, orang tua pengen jadi muda. Makanya Allah jadikan penduduk surga semuanya dalam usia muda, memang dalam usia muda dan tidak pernah tua. Pemuda itu kuat tenaganya, kuat pikirannya, kuat hafalannya, kuat juga syahwatnya. Orang-orang yang sudah tua masih maksiat, Allah murka. 3 golongan, salah satu la yukallimuhumullah yaumil qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang dibenci, dimurka, tidak diajak bicara, disiapkan azab yang pedih. Salah satu siapa di antara 3? Syekhul Zani. Orang tua masih zina aja. Orang tua masih apa? Kan kebangetan. Mestinya orang tua bisa lebih nahan. Nah udah tua udah pakai minum obat, maksain diri. Ngapain pakai syahwat? Artinya kalau pemuda memang syahwat sedang menurun. Orang tua udah lemes. Dipakai udah liar apa tuh? Pengen mau zina? Ini keterlaluan banget kamu dia. Intinya itu adalah para pemuda. Dikatakan oleh Allah, innahum fityah, sungguh mereka itu adalah para pemuda. Amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Allah, wa zidnahum huda, ditambahi apa petunjuk. Kenapa? Karena Allah bangga kalau ada orang yang muda beriman, muda majelis ilmu, muda aktif di masjid, muda berdakwah, muda bersemangat ibadah. Allah tambahi. Dalam riwayat penjelasan ulama, Allah tambahkan pahalanya berlipat untuk pemuda. Yang kedua, efeknya pun lebih. Efek daripada kebaikan pemuda itu akan lebih di masyarakat. Orang-orang tua kita ini berusaha harus bagaimana caranya pemuda itu apa? Aktif. Pemuda itu bisa meramaikan tempat-tempat ibadah kita, terutama musola kita, untuk ke depannya biar kampung kita betul-betul menjadi hasil kesempurnaan di hadapan Allah Subhanahu. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya'jabu rabbuka min syabin laisa lahu sahbah, dengan laisa lahu sahbah. Sungguh Allah Tuhan kalian kagum kepada pemuda yang tidak ada sahbah. Apa itu sahbah? Sahbah itu kecenderungan untuk apa? Kecenderungan untuk melakukan kebaikan dan tidak melakukan kemaksiatan. Baru pengennya itu Allah bangga. Ustaz bilangan pemuda sini, Pak DKM, saya boleh dong pengennya aktif nih di masjid jadi APK. Wah itu tuh Allah bangga. Kalau ada pemuda begitu, DKM harus langsung ambil tuh pemuda, kasih dia bikin apa kan? Tapi kalau suruh di sini ada belum bisa apa-apa, jangan suruh ada, yang sendalnya mau apa aja, itu harus dirangkul. Jangan bilang kamu bisa apa, jangan begitu. Allah bangga kepada pemuda yang baru ada keinginan baik. Disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW dari Imam Ahmad, Tabrani dan Abu Ya'la serta Imam Haythami, mereka mengatakan hadis ini hasan. Allah bangga kepada pemuda yang tidak ada kecenderungan maksiat. Baru ada kecenderungan aja belum melakukan ibadah, pengen balik, saya pengen ikut aktif nih, saya pengen langsung balik. Dan kita jangan meremehkan, tapi kita bangga dan kita tinggikan, diangkat. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, kunna nagzu ma'an nabi wa nahnu syabab, katanya. Kunna nagzu ma'an nabi, dulu kami waktu perang bersama Nabi. Wa kunna wa nahnu syabab, dan kami waktu itu para pemuda. Hari pemuda Abu Bakar waktu masuk Islam umurnya 37. Rasul umur 40 jadi Nabi. Abu Bakar lebih muda 3 tahun, berarti 37. Umar 27, Utsman 35, semua di bawah 40. Tapi ada yang tua-tua, gak ketinggalan, tapi terbanyak pemuda. Allah ubah itu semua para dai, para nabi mendampingi para pemuda. Makanya pemuda ini kunci. Jadi kita jangan mengesampingkan atau mengecilkan peran pemuda. Innaka rajulun syab
dan memberikan perhatian besar kepada para pemuda. Ini kayaknya materi-materi kayak begini perlu dikumpulin kepada para pemuda, tapi juga pemuda semuanya. Alhamdulillah, apa-apa. Nanti kita bisa sampaikan kepada apa? Pemuda-pemuda kita. Dikatakan di situ, kana syababun minal ansar sab'ina rajulan. Dulu di cerita hadis panjang berkata Malik, dulu ada 70 orang para pemuda semuanya. Jadi dia punya komunitas, jadi komunitas pemuda ada 70 orang. Dia ini apa? Dia ini menghafal Al-Quran dan hafal semua 70 orang. Dia itu kalau pergi dari rumahnya ke sini, habis selesai orang pada bulan, dia nggak pulang, dia pergi ke pinggiran kota Madinah. Terus dia kumpul, dia bahas lagi Al-Quran. Orang masjid mikirnya itu para pemuda lagi pada pulang nih. Orang rumah dikirnya mesin-mesin, padahal di mesin kagak ada, di mana kan nongkrong, tapi nongkrong ini ngapain? Belajar Quran. Nih pemuda satu ada yang begitu. Di rumah kagak ada, di mesin. Orang masih mikir ada di rumah, nggak ada di pinggir jalan. Ini benar ada komunitas pemuda, tapi dia betul roh. Mereka para pembaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Setelah mereka selesai, mereka cari kain. Dia cari kain. Ini para pemuda nih, tenaga masih ada mencari kain. Ngumpul dapat kain, datang sholat, rame-rame datang ke masjid, taruh tuh kayu-kayunya di pinggiran taman nanti. Dia sholat bersama jamaah. Setelah selesai, kayu ini dijual. Setelah dia berpikir, dibantuin itu para ahli sufah. Ahli sufah itu orang-orang miskin yang tinggal di Mesir Nabawi, dibantuin. Oh, itu para pemuda di masa itu. Dan Rasulullah bangga banget dengan itu. Itu pemuda bantu orang tua saya begitu tidak mau gurunya. Besok pengajar orang tua di situ, nama guru-gurunya. Ada dibahas tentang aduan. Begitu juga aduan orang tua terhadap anak. Setelah selesai anak muda disinggung materi itu sesuai dengan aduan orang tua. Jadi ternyata komunitas pemuda di Amerika semangat karena yang hadir itu semua muda dan dia bebas memberikan apa nih yang keberatan yang masalah dengan orang tua di rumah. Karena kalau problem orang tua takut ngomong, malah orang tua ini bawa penting di perusahaan takut. Itu subhanallah. Dan ini salah satu metode yang jangan harus rutin. Pemuda dibiarkan di dulu dan dia punya komunitas keluar, dia nggak bersih, tidak di rumah dia di padang pasir. Dan kita juga bisa membuat cara seperti yang kita buat. Suka ada apa? Kalau orang sekarang yang pada akhir motor muda semua duduk di kebun makan bareng dakwahi itu begitu. Dan itu di zaman Rasul sekarang ada seperti itu. Tapi ini akhirnya gugur dan Nabi sangat marah ketika gugur sahabat yang muda-muda itu dibunuh. Dan Rasulullah sempat membaca doa untuk nazilah selama 15 hari di sholat subuh. Berkata Malik bin Huwairis, "Atayna Nabi wa nahnu syababah wa taqalidun fa aqamna indahu 20 laila." Dulu kami para pemuda itu sekitar beberapa orang yang seumuran, pemuda semua. Syabab disebutkan kalimat syababah. Syababah itu pemuda yang umurnya sebaya muda-muda. Kami dulu pernah sempat tinggal di Nabi Mesir 20 hari. Maka Rasulullah Rafiqan, sungguh Nabi Muhammad itu lemah lembut kepada kami. Yang ternyata pemuda-pemuda membantu gede-gede. Tapi kalau dikasari dengan kalimat kabur, kalau dipukul ngawat, tapi kalau diomongin, maaf, diejek, direndahkan, kabur dari Mesir. Tak mau dia. Tapi kalau di Rafi kita perhatiin, itu ternyata suka. Pemuda itu kelihatan badan besar, tapi jiwa menurut saya jiwa seseorang yang butuh dengan kelemahan buta. Akhirnya Rasulullah mikirnya di 20 hari kayak mereka ditanya dengan Nabi, ya Rasul, apakah kalian sudah kangen sama keluarga? Gak bulan-bulan 20 hari. Ketika Rasul melihat kami sudah mulai jadi masih muda, rindu sama keluarga, Nabi bilang, kalau begitu kalian silakan pulang. Jangan lupa salam dulu untuk keluarga. Jangan lupa ajak mereka ibadah seperti kami. Ajarkan sholat seperti kalian mereka sholat. Itu Nabi Muhammad. Anak muda yang di luar biasa diperhatikan,
disuruh bawa. Dikatakan di sini, dikatakan apa? Faqala tarji'u ila ahlikum, kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Fa'aqimu fihim wa'allimuhum, duduklah engkau bersama mereka, ajarkan kepada mereka. Anak muda disuruh ajarin kepada keluarga. Wa'muruhum, dan suruhlah mereka. Wa dzakara asya'a fadhuha wa la fadha. Nabi menyebutkan beberapa perkara nasihat untuk kami bawa pulang. Ada yang kami ingat, ada yang tidak kami ingat. Wasallu kama ra'aytumuni usalli. Jangan lupa ya, salat terjaga seperti kalian pertama salat. Pesannya Nabi yang pertama salat. Untuk pemuda, selebihnya ada orang lain itu lakukan kebaikan. Pemuda kalau dia bisa sholat di bawah untuk dia apa? Luar biasa. Lihat kan pesannya kepada pemuda, jaga sholat. Jadi kata Dajjal paling untuk semua pemuda yang imannya bagus. Jadi ternyata kata para ulama, pemuda yang bertakwa memperketar musuh Islam. Musuh Islam kalau melihat yang aktif cuma orang tua seluruh dari. Kenapa ngefek kita banyak? Tapi kalau sudah muslim, pemuda, mereka takut. Makanya sampai-sampai ketika kita berambut putih, berubah tua, tidak boleh dirubah kecuali saat perang. Kenapa? Karena musuh ketar lihat apa? Rambutnya pada hitam nih para pemuda semua. Kalau para pemuda bukan ketar musuh. Makanya media sosial, media sekarang itu mengajak pemuda jauh dari muslim, mengajak pemuda menjauhkan dari Islam ini. Kenapa? Karena kuncinya adalah di pemuda. Makanya nggak heran kalau siapa presiden pertama kita bukan mengatakan berikan aku satu orang pemuda atau 10 pemuda, aku letakkan tidak, pemuda itu paling ditakuti musuh. Tapi kalau pemuda udah teler, udah pada ya Allah, ini musibah. Maka kita harus berpikir bagaimana cara supaya para pemuda itu dekat lagi dengan agama. Semangat. Mana yang lebih ternyata pemuda kumpul sama orang tua, pemudanya kalah sama tua jadi yang tua pemuda. Kenapa? Kalah pengaruh. Kumpul sama orang tua itu gayanya orang tua. Kenapa? Kalah pengaruh. Tapi kalau yang pemuda tua, yang tua jadi naik. Kita orang tua sering kumpul pemuda baik. Kenapa? Jiwa kayak pemuda. Bahkan nggak kalah sama pemuda. Kenapa? Kumpul sama pemuda dia naik. Jadi ternyata pemuda itu bikin semangat baik dalam rumah tangga. Makanya kata para ulama, perempuan nikah sama muda, perempuan dari sudah menabung, nggak gadis tapi muda itu apa pasti akan berubah, penampilannya berubah menjadi apa? Ngikut dia menjadi muda. Ya penampilannya muda, gayanya muda. Karena itu ternyata pemuda itu membuat semangat dan mengambil semangat orang. Jadi kalau kita muda, kamu kita disebutkan di dalam hadis yang sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh, imamun 'adilun wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa syabun nasha'a fi ibadatil rabbi. Insyaallah masih ada secara tertentu materi. Besok mungkin masalah wa rajulun da'athu imra'atun dzat mansabin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Dan seorang laki-laki da'athu imra'ah yang dirayu oleh seorang wanita dzat mansabin wa jamalin, perempuan kaya, punya jabatan tinggi, cantik, digoda. Dia bilang inni akhafullah, saya takut sama Allah. Itu orang bakal dapat naungan di hari kiamat. Tidak ada naungan dari naungan kecuali naungan Allah. Kita bahas besok masalah perempuan godaan. Insya Allah ini bukan kuat godaan dari perempuan. Insya Allah. Ya kayaknya mulai lepas ini harus semua tentang imra'ah ini dan mansab. Insya Allah. Ini yang akan kita bahas. Jadi besok pekan depan kita bahas tentang bagaimana besarnya godaan wanita. Siapa yang selamat dari godaan wanita, insya Allah dia akan dapat naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang saya sampaikan lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ke surgamu. Namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahilah tulil firdausi Allah, wala aqwa ala naril jahim. Fahabli taubatan
Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salam alaik. Nadrah ilayya ya Rasulullah, atfan alayya Habiballah. Min nuri taha salat laha, zikrul ilahi zait ilaiha. Min qalbi ahmad nusqa wa nurshad. Min qalbi ahmad ذاك المراد. Kekasih Allah juga semesta, salawat salam kita semua. Jalan hidupnya pancarkan cinta, kasih dan damai ajarannya.